walking alone, the streets are empty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswaku sekalian, murid SMP Negeri 11 Gresik yang berbahagia. Alhamdulillah kita tetap diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat sehat, nikmat hidup yang merupakan karunia yang sangat besar yang wajib kita syukuri. Pada kesempatan kali ini kita telah melaksanakan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Walaupun dilakukan secara daring, tapi kita tetap semangat untuk melaksanakan, tetap semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, saya, Linda Zakia Tunisa, sebagai pembina UKS PT SMP Negeri 11 Gresik, akan menyampaikan materi yang sangat penting yang harus diketahui oleh anak-anak sekalian, yaitu tentang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Baik anak-anakku sekalian, materi sekarang kita akan membahas tentang perilaku hidup bersih dan sehat atau bisa disingkat sebagai PHBS sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Poin-poin yang saya sampaikan berikutnya adalah tentang pengertian PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian tentang COVID-19 yang pastinya semua sudah mengetahuinya, kemudian berbagai upaya perilaku hidup bersih dan sehat sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19. Perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS itu adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran sendiri sehingga mampu menolong diri sendiri baik orang lain pada bidang kesehatan, serta memiliki peran aktif dan dalam aktivitas masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar menjalankan hidup bersih dan sehat. PHBS bisa dilakukan di mana saja, baik di rumah, di lingkungan masyarakat, ataupun di sekolah. PHBS di sekolah itu merupakan kegiatan pemberdayaan siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah untuk mau melakukan pola hidup sehat untuk menciptakan sekolah sehat. Selanjutnya kita membahas tentang COVID-19, sebuah pandemi yang kita rasakan sampai saat ini. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru. Nah, virus ini menyerang sistem pernafasan yang bisa mengakibatkan gangguan ringan pada pernafasan, infeksi berat pada paru-paru, hingga kematian. Nah, penyebaran virus ini umumnya terjadi di lingkungan padat penduduk, misalkan di pasar, di mal, bandara, termasuk di sekolah juga bisa terjadi. Nah, timbul pertanyaan, apa yang bisa dilakukan oleh kita untuk mencegah penyebaran COVID-19? Sebenarnya banyak langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Langkah efektif yang dapat kita lakukan adalah dengan menerapkan social distancing atau jaga jarak dengan diam diri di rumah, mengisolasi sendiri, dan juga penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Berikut ini adalah upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Ada beberapa upaya. Yang pertama adalah dengan makan makanan yang bergizi. Mengkonsumsi makan bergizi, khususnya sumber vitamin C dan vitamin E, itu dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit khususnya virus. Dan mengkonsumsi sumber zat gizi ini lebih baik langsung pada makanannya, tidak dari suplemen tambahan. Kemudian minum minuman biasa minum air mineral yang banyak itu dapat meningkatkan daya tahan tubuh.
Upaya yang kedua adalah dengan olahraga yang teratur. Olahraga yang teratur dapat menangkal masuknya virus dalam tubuh. Olahraga tidak harus di luar rumah. Olahraga bisa di dalam rumah, misalkan dengan senam atau olahraga yang lain yang bisa dilakukan di dalam rumah. Yang ketiga, sering cuci tangan. Cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Itu ampuh untuk membunuh virus yang menempel di tangan. Mencuci tangan itu kurang lebih 20 detik perlu dibudidayakan agar kita tidak tertular dan tidak menulari. Jika tidak ada sabun buat cuci tangan ataupun tidak ada air, alternatif kedua adalah dengan mencuci tangan memakai hand sanitizer. Jadi jika berpergian, usahakan untuk membawa hand sanitizer di tas atau di saku. Dan cara mencuci tangan sudah diajarkan sebelumnya, cara-cara untuk mencuci tangan baik di SD-nya ataupun di sekolah sebelumnya. Cara mencuci tangan. Untuk yang keempat, hindari menyentuh wajah. Hindari kebiasaan menyentuh segitiga wajah yang paling vital, ya ini yang menjadi pintu masuk virus corona dalam tubuh, yaitu mata, hidung, dan mulut. Jika ingin menyentuh wajah, maka cuci tangan dengan sabun terlebih dahulu. Yang kelima, upaya untuk mencegah COVID-19, mencegah penyebaran COVID-19 dengan PHBS, yaitu memakai masker. Virus corona itu dapat menular melalui droplet. Droplet itu adalah cairan yang keluar dari mulut atau hidung. Ya, keluar ketika batuk ataupun bersin. Dan bisa keluar ketika kita sedang berbicara. Nah, oleh sebab itu, menggunakan masker sangat dianjurkan untuk melindungi orang lain maupun melindungi kita agar tidak tertular. Banyak yang salah ketika kita menggunakan masker ketika berbicara. Menggunakan masker harus digunakan walaupun kita berbicara. Jadi jangan buka masker ketika kita berbicara. Yang keenam, istirahat yang cukup. Tidur yang cukup dan berkualitas itu kurang lebih 7-8 jam. Itu dapat meningkatkan imunitas tubuh. Jangan bergadang, karena bergadang bisa menurunkan imunitas tubuh kita. Selanjutnya, yang ketujuh, etika batuk dan bersin. Batuk dan bersin itu memiliki etika. Jangan menutup mulut ketika batuk dan bersin. Jadi gunakan tisu atau sapu tangan atau dengan menutupnya dengan lipatan lengan bagian dalam. Kemudian tisu tadi harus dibuang ke tempat sampah, jangan dibuang sembarangan. Dan cuci tangan setelah membuang tisu tersebut. Kedelapan, yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Membersihkan lingkungan secara rutin itu dapat menjaga kita terhindar dari penyebaran virus dan senantiasa menjaga kebersihan dimanapun kita berada. Pada masa-masa seperti ini ada yang namanya penyemprotan disinfektan atau disinfeksi yang dilakukan secara rutin baik oleh lembaga ataupun inisiatif masyarakat sendiri. Kalau di rumah itu cukup untuk mengepel
lantai sebanyak 2 kali sehari atau 1 kali sehari, atau membersihkan dengan desinfektan alat-alat yang sering dipegang oleh tangan, misalkan ganggang pintu atau meja, kursi, dan lain sebagainya. Upaya selanjutnya yang ke-9 adalah hindari berkerumun dan jaga jarak aman atau social distancing. Menurut penelitian, percikan droplet yang keluar dari mulut itu rata-rata berjarak 1,8 meter. Oleh sebab itu, jaga jarak dengan orang lain minimal 2 meter. Jangan berkerumun karena sangat berpotensi terjadi penularan. Hindari sentuhan fisik seperti bersalaman karena bisa menjadi media penularan perpindahan virus dari tangan ke tangan. Tadi adalah 9 upaya dalam pencegahan penyebaran COVID-19 dengan menerapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk yang terakhir, marilah kita cegah penularan virus corona ini mulai dari kita, keluarga, dan lingkungan sekitar. Upayakan perilaku penerapan PHBS ini semaksimal mungkin. Dengan demikian, laju penularan virus ini dapat kita hambat, bahkan kita hilangkan. Semoga kita selalu diberi kesehatan dimanapun kita berada, dan corona ini cepat berlalu, agar corona cepat hilang, dan keadaan kita kembali normal lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.